Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liberty, pada siang hari ini kami tengah berada di toilet wisata Kampung Batik Lawian Solo yang dikenal warga setempat atau warga tetangga lainnya, termasuk warga Kampung Sundakan dan Kampung Pajang. Toilet wisata yang baru 2 tahun dibangun di lokasi Kampung Batik Lawian ini ternyata kondisinya cukup menyeramkan, menakutkan, sekalipun bangunannya terkesan cukup mewah. Boleh jadi tidak kurang biaya 100 juta dihabiskan untuk membangun toilet wisata yang sudah dibangun kurang lebih sejak 2 tahun lalu. Segalanya serba mewah, hanya saja sayangnya penggunaannya tidak bisa maksimal. Bahkan ketika penggunaannya tidak bisa maksimal ini, keberadaan toilet wisata ini semakin menambah cerita misteri tersendiri. Dari penuturan beberapa warga yang ada di sekitar Kampung Batik Lawian, khususnya mereka yang ada di sekitar lokasi toilet wisata, baik itu Kampung Batik Lawian maupun Kampung Batik Pajang, yang kebetulan ada jembatan yang menghubungkan antara Kampung Pajang dengan Kampung Lawian. Kembali masalah cerita misteri yang tengah beredar di toilet wisata Kampung Batik Lawian ini dituturkan salah seorang warga. Ada temennya yang saat itu berprofesi sebagai gojek. Sekitar jam 12 malam atau jam 00, dari handphonenya, dari aplikasinya, ada semacam perintah untuk menjemput klien yang ada di sesuai dengan petunjuk di nomor handphonenya. Ternyata begitu setelah didatangi dengan penunjuk dengan lokasi yang dibacakan oleh dari Google, ternyata mengarah menuju ke toilet wisata. Begitu berhenti pas di depan toilet wisata, ternyata tidak ada sama sekali orang yang berada di situ dan mengaplikasi permintaan untuk dijemput. Begitu tukang ojek tadi berhenti sejenak untuk melihat suasana selayaknya seperti rumah mewah ini, ternyata di sebelah timur toilet wisata Kampung Batik Lawian ini ada makam keramat, makam tua, dan juga disebut makam keramat. Begitu malam itu dia menyaksikan keberadaan makam keramat, yang di situ pula di belakang dari toilet wisata ternyata ada sungai, serta yang lebih mengerikan lagi, di makam keramat tersebut ada semacam pohon randu alas yang membuat suasana semakin tambah menyeramkan. Akhirnya tak lama kemudian muncul seorang wanita yang malam itu minta diantarkan ke alamat yang diminta. Alamat tersebut ternyata menunjukkan tempat pemakaman umum Danyung. Danyung ini sudah sekitar 20 sampai 15 sampai 20 kilo dari arah toilet wisata yang ada di Kampung Lawian ini. Danyung sudah termasuk wilayah
Sukoharjo, wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tidak lama kemudian setelah kejadian yang cukup menyeramkan, cukup membuat bulu kuduk berdiri ini, tak lama kemudian insiden kembali terjadi. Kalau masalah yang pertama, pesanan untuk dijemput dan diantarkan ke salah satu pemakaman umum yang ada di Danyung. Selanjutnya ada permintaan masalah GoFood. Nah, dari apa yang diminta masalah GoFood atau pesanan makanan tersebut, begitu mereka ya bapak GoFoodnya sudah selesai sesuai dengan permintaan pelanggan, diantarkanlah makanan itu sesuai dengan alamat. Ternyata dari alamat yang disebutkan tadi menunjuk mengarah ke kembali mengarah kepada situasi suasana area pemakaman, baik itu makam Kampung Keramat, makam Kampung Sayangan, makam Kampung Kuanggan, makam Keteng, yang di situ ada semacam bangunan toilet wisata yang cukup megah. Tak beberapa lama setelah pesanan GoFoodnya ditunggu di depan layaknya seperti rumah mewah tersebut, yang sebenarnya merupakan toilet wisata Kampung Batik Lawian, kembali kejadian menyeramkan, kejadian misteri kembali terjadi. Ternyata yang memesan dari makanan yang memberikan alamat toilet wisata Kampung Batik Lawian itu tinggal di pemakaman sebelah timur toilet wisata. Kembali seorang wanita yang berada di tengah pusara makam Kampung Keramat. Untuk kedua kalinya, baik itu GoFood maupun Gojek, dibuat kalang kabut, lari terbirit-birit. Kejadian berikutnya masih menurut penuturan warga yang tinggal di sekitar area toilet wisata Kampung Batik Lawian ini, ada sekitar itu jam 12 malam. Ada seorang suami istri melintas dari jembatan Ulung Pajang ini, kebetulan pas di depan toilet wisata Kampung Batik Lawian ini, mendadak melihat seorang anak kecil yang menggunakan semacam layaknya pocongan. Hanya saja dari kepalanya yang ditali dengan semacam pocong, cuman pada hidungnya meski disumbat dengan kapas, kain kapas, ternyata pada mulutnya menyeringai sopan, tersenyum seakan menatap pasangan suami istri tersebut. Begitu suami tersebut, pasangan suami istri, menyadari jika ternyata di sekitar kanan kiri toilet wisata itu berdiri pemakaman umum, pemakaman Kampung Keramat, pemakaman Keteng dan Sayangan, langsung saat itu membaca semacam bacaan ayat kursi dan meninggalkan lokasi toilet wisata yang hingga kini keberadaannya masih dikenal cukup wingit dan angker. Dari beberapa warga sempat menuturkan jika sebaiknya di sekitar pemakaman Keramat ini atau di sebelah utara
toilet wisata Kampung Batik Lawian ini tidak ada salahnya diberi semacam spis atau kotak atau tempat untuk mereka berjualan. Bisa mereka berjualan kuliner ataupun semacam souvenir atau toko kelontong ataupun apa saja yang tujuannya untuk membuat suasana sekitar keberadaan toilet wisata Kampung Batik Lawian ini tidak menjadi angker, melainkan berubah menjadi ramenya dengan sirkulasi perdagangan, baik itu kuliner, kelontong ataupun jualan pulsa. Demikian permintaan beberapa warga yang tinggal di sekitar toilet wisata Kampung Batik Lawian. Demikian Liberty melaporkan dari depan toilet wisata Kampung Batik Lawian yang keberadaannya kini mangkrak, sama sekali sudah begitu cukup lama tidak pernah dibuka untuk kepentingan umum, apalagi kepentingan pariwisata.